Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema dari bacaan kita pada siang hari ini, terkhusus bacaan Injil, adalah tentang bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Dikisahkan di sini tentang seorang hakim, ya, dikatakan di sini hakim ini adalah hakim yang lalim, hakim yang sombong, tidak mau menghormati siapapun, tidak percaya kepada Allah. Dan ini lambang apa? Lambang kekuasaan, ya. Lambang kediktatoran, lambang otoriter dan sebagainya. Di satu sisi ada lagi seorang janda. Janda ini terus-menerus berusaha mendekati hakim ini agar supaya perkaranya ini dimenangkan oleh hakim ini. Ia terus mendesek hakim ini supaya perkaranya dimenangkan. Lama-kelamaan, meskipun pada awalnya hakim ini menolak, lama-kelamaan hakim ini merasa risih, ya, didekati janda ini, ya. Karena terus-menerus janda ini ngeyel, berusaha untuk, ayo Pak Hakim, belalah hakku, begitu, ya. Lama-lama hakim ini merasa risih. Janda ini sebagai lambang dari orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang selalu kalah, orang yang dinomorduakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya hakim ini memenangkan perkara janda ini. Karena hakim ini takut, kalau dia terus menyerang aku, maka dia jadi takut. Ya, reputasinya jelek dan sebagainya. Akhirnya dimenangkan oleh hakim ini meskipun terpaksa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tadi gambaran tentang hakim. Maka gambaran tentang hakim ini dapat kita lihat juga tentang gambaran akan Allah. Tapi tentu bukan Allah itu Allah yang lalim, tidak. Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengampun, dan Allah yang maha rahim. Allah yang maha rahim akan senantiasa juga mendengarkan doa-doa kita, akan senantiasa mengabulkan doa-doa kita, dengan catatan atau asalkan kita sungguh-sungguh berdoa dengan iman. Berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya kita sungguh-sungguh berdoa dengan iman kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan, penuh kesetiaan, ya, dan juga dengan penuh iman dan pengharapan. Masalahnya adalah kadang-kadang kita itu suka memaksakan diri kita kepada Tuhan. Suka memaksakan doa-doa kita kepada Tuhan. Contoh misalkan, ya. Misalkan aja punya utang, ya. Tuhan, aku berdoa kepadamu, aku ingin utangku hari ini juga Tuhan kau bereskan. Semoga utangku ini cepat selesai dan utangku ini segera terlunasi. Seolah-olah Tuhan itu adalah debt collector. Seolah-olah Tuhan itu adalah penagih hutang. Atau uang itu jatuh dari langit 2M, plek, langsung seperti itu. Ya tidak mungkin, ya. Tidak akan dikabulkan doa semacam ini, ya. Meskipun sampai doa jengking-jengking pun tidak akan pernah dikabulkan. Kalau berdoa masalah utang, ya berdoalah dengan baik. Misalkan, ya Tuhan, Engkau tahu saat ini aku memiliki hutang yang banyak. Tolonglah aku ya Tuhan supaya aku dapat bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun sehingga aku dapat melunasi hutang-hutangku. Yang aktif tetap kita, bukan Tuhan yang kita suruh untuk aktif, ya. Yang aktif tetap kita untuk kita memohon kepada Tuhan. Ya, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya hutang kita dapat terlunasi. Tapi tentu dengan catatan kita harus bekerja keras. Tidak hanya asal kita minta seperti tadi itu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah artinya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu dan terus-menerus berdoa. Dan tentu waktu Tuhan dan waktu kita itu berbeda, saudara-saudariku yang terkasih, ya. Jangan disamakan. Ya, kita inginnya saknyet, ya. Hari ini juga Tuhan. Tidak bisa seperti itu, ya. Tidak bisa seperti itu. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk berdoa dengan tak jemu-jemunya. Kita bersyukur, ya. Gereja Katolik ini adalah gereja yang kaya dengan doa, ya.
Mulai doa apa aja, rosario, doa novena, doa koronka. Rosario pun macam-macam, ada rosario pembebasan, rosario yang biasa. Novena pun macam-macam, ada novena Roh Kudus, novena Hati Kudus Yesus, novena Salam Maria, dan novena-novena yang lain ya, Santo Santa, ada novena apa, Santo Bernardus atau apa, ada juga. Ya. Dan macam-macam, ada lagi adorasi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita kaya akan doa. Maka kita bisa memilih salah satu doa-doa itu. Dan saya rasa semua doa itu adalah baik. Kadang-kadang umat ada yang bertanya, Romo, doa apa yang manjur ya? Ya semua doa manjur. Asal kita mau percaya apa yang kita doakan. Asal kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Asal kita berdoa dengan penuh iman dan pengharapan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon rahmat Allah agar supaya kita berdoa dengan tak jemu-jemunya, berdoa dengan penuh ketekunan, kesetiaan dan penuh pengharapan, agar supaya apapun yang kita minta, apapun yang kita cari, sungguh-sungguh dapat terwujud dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh dapat merasakan kasih Allah kepada kita melalui doa-doa kita, asalkan kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.